Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dili Akbar dengan NPM 25126680. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi kias dalam ilmu usul fikih. Nah, kita pembahasan latar belakang dulu. Itu yang pertama ialah hukum Islam. Dalam menetapkan hukum, sumber hukum adalah fondasi utama untuk menetapkan sebuah hukum yang menjadi pegangan dalam melakukan aktivitas dunia maupun aktivitas akhirat bagi umat Islam. Terus apa sih tujuan adanya kias ini, yaitu digunakan untuk menarik kesimpulan hukum pada permasalahan baru yang muncul di era sekarang, yang sebelumnya itu belum disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis secara terperinci. Nah, masuk ke pembahasan, yaitu kias secara bahasa. Dalam bahasa Arab, kias memiliki beberapa makna yang saling berkaitan, seperti mengukur, yaitu mengetahui ukuran sesuatu dengan alat tertentu. Ada juga yang seperti membandingkan, yaitu menilai satu hal dengan hal lainnya, dan yaitu menyamakan atau menetapkan suatu dengan apa yang semisal. Nah, Al-Ghazali itu memberikan definisi mengenai kias, yang artinya menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan atau meniadakan hukum pada keduanya karena adanya faktor kesamaan. Oke, next itu masuk ke signifikasi dan peran kias, yaitu memberikan ruang bagi hukum Islam untuk tetap dinamis atau fleksibel dalam menghadapi perubahan zaman tanpa harus menghilangkan esensi syariat Islam. Lalu memiliki seperti baik untuk metode ijtihad, itu merupakan alat analisis sistematis bagi para ulama atau mujtahid untuk menggali hukum dari sumber seperti Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang lainnya yaitu sebagai adaptabilitas atau memungkinkan penyelesaian masalah kontemporer melalui analogi kasus lama yang memiliki dasar hukum yang jelas. Makanya disinilah peran kias digunakan. Nah, yang terakhir yaitu ialah kesimpulan. Jadi dapat kita simpulkan bersama bahwa kias merupakan metode ijtihad para ulama yang sangat penting dalam menetapkan suatu sistem hukum Islam pada permasalahan yang baru atau kontemporer yang tidak dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Baik, cukup sekian dari tadi penjelasan singkat ataupun pematerian yang saya paparkan kali ini. Jika terdapat kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azibah, NPM 25126633. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan kias dalam hukum Islam. Kias merupakan salah satu metode penetapan hukum dalam Islam yang digunakan ketika suatu permasalahan belum dijelaskan secara langsung di dalam Al-Quran maupun hadis. Mayoritas ulama atau jumhur ulama menetapkan kias sebagai sumber hukum Islam keempat setelah Al-Quran, hadis, dan ijma'. Hal ini menunjukkan bahwa kias memiliki kedudukan yang penting dalam perkembangan hukum Islam. Walaupun kias bersifat zonni atau berdasarkan dugaan kuat, kias tetap dianggap sebagai hujjah atau landasan hukum yang dapat dipakai selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan adanya kias, hukum Islam dapat diterapkan pada berbagai persoalan baru yang terus berkembang di masyarakat. Jadi, kias menjadi cara untuk memperluas hukum dari teks yang terbatas kepada peristiwa manusia yang tidak terbatas.
Selanjutnya, kias memiliki peran strategis dalam dinamika fikih. Kias membuat syariat Islam tetap fleksibel dan relevan di setiap waktu dan tempat. Berbeda dengan ijma yang sifatnya kesepakatan bersama, kias lebih menekankan pada proses analisis dan pencarian persamaan sebab atau ilat suatu hukum. Selain itu, kias juga menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat rasional dan memperhatikan tujuan syariat atau maqasid asy-syariah. Contohnya dapat dilihat pada masalah modern seperti transaksi digital, biotika, maupun persoalan sosial lainnya. Para ulama menggunakan kias untuk menentukan hukumnya dengan melihat persamaan ilat antara kasus lama dan kasus baru. Sebagai kesimpulan, kias berfungsi sebagai jembatan antara wahyu dan realitas kehidupan yang terus berkembang. Keasbahan hasil kias sangat bergantung pada ketelitian seorang mujtahid dalam menentukan ilat hukum. Tanpa kias, hukum Islam akan sulit menjawab tantangan zaman dan bisa mengalami stagnasi. Karena itu, kias memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga hukum Islam tetap hidup dan relevan sepanjang masa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salah khilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mailani, NPM saya 25126687. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi kias dalam ilmu ushul fikih. Sedikit pendahuluan tentang kias. Jadi kias merupakan salah satu metode ijtihad yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap persoalan baru yang belum dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis. Caranya yaitu dengan membandingkan persoalan baru tersebut dengan persoalan yang sudah ada hukumnya karena memiliki persamaan ilat atau sebab hukum. Dengan adanya kias, hukum Islam dapat terus berkembang dan mampu menjawab berbagai persoalan kehidupan. Oke, baik, jadi dalam ilmu ushul fikih, kias itu dibagi ke dalam beberapa klasifikasi. Pertama, klasifikasi kias dilihat dari kekuatan ilat yang terdapat pada furu dibandingkan dengan ashal. Yang pertama adalah kias aulawi. Kias ini terjadi ketika hukum pada cabang lebih kuat daripada hukum asal. Contohnya adalah larangan berkata, kepada orang tua dalam surah Al-Isra ayat 23. Jika berkata kasar saja dilarang, maka memukul orang tua tentu lebih haram lagi. Jadi, hukum pada cabang lebih kuat dibanding hukum asal. Yang kedua adalah kias musawi, yaitu ketika hukum pada cabang dan hukum asal memiliki tingkat yang sama. Contohnya membakar harta anak yatim dikiaskan dengan memakan harta anak yatim. Keduanya sama-sama merugikan anak yatim sehingga hukumnya sama-sama haram. Yang ketiga adalah kias adna, yaitu kias yang hukum pada cabangnya lebih ringan daripada hukum asal. Contohnya, minuman bir dikiaskan kepada khamr karena sama-sama memabukkan, tetapi tingkat memabukkannya dianggap lebih rendah dibanding khamr. Kedua, klasifikasi kias dilihat dari kejelasan ilatnya. Yang pertama adalah kias jali, yaitu kias yang ilatnya jelas disebutkan dalam nash. Contohnya, hukum qashar salat bagi perempuan yang dikiaskan kepada laki-laki dalam perjalanan. Dalam hal ini, jenis kelamin tidak mempengaruhi hukum qashar. Yang kedua adalah kias hafi, yaitu kias yang ilatnya tidak dijelaskan secara langsung sehingga membutuhkan ijtihad ulama untuk memahaminya. Contohnya, pembunuhan dengan benda tajam dikiaskan kepada pembunuhan dengan benda berat karena sama-sama termasuk pembunuhan sengaja. Ketiga, dilihat dari keserasian antara ilat dan hukumnya. Terdapat kias muatsir, yaitu kias yang ilatnya didukung oleh nash atau ijma. Kemudian ada kias mulaim, yaitu kias yang ilatnya dianggap sesuai dan sejalan dengan tujuan hukum syariat. Keempat, dilihat dari kejelasan ilat pada kias tersebut. Ada kias almana, yaitu kias yang ilatnya tidak dijelaskan tetapi hubungan antara asal dan cabangnya sangat jelas. Kemudian kias al-ilat, yaitu kias yang ilatnya dijelaskan secara langsung dan menjadi alasan utama penetapan hukum. Dan yang terakhir adalah kias dalalah,
yaitu kias yang ilatnya hanya menunjukkan adanya hukum tetapi tidak secara langsung mewajibkan hukum tersebut. Kelima, klasifikasi kias dilihat dari metode menemukan ilatnya. Di antaranya adalah kias ihalah, yaitu kias yang didasarkan pada kesesuaian sifat hukum. Kemudian kias asisyabah, yaitu kias karena adanya kemiripan antara cabang dan pokok. Lalu kias as-sabru, yaitu kias yang ilatnya ditemukan melalui penelitian dan peninjauan mendalam. Dan yang terakhir kias et-tarat, yaitu kias yang menghubungkan adanya hukum dengan adanya sebab, serta hilangnya hukum ketika sebab tersebut hilang. Sebagai kesimpulan, kias merupakan metode penting dalam ushul fikih untuk menetapkan hukum terhadap persoalan baru berdasarkan persamaan ilat. Kias juga memiliki berbagai klasifikasi berdasarkan kekuatan, kejelasan, dan metode penemuan ilatnya. Dengan memahami klasifikasi kias, kita dapat mengetahui bagaimana para ulama menetapkan hukum Islam secara lebih sistematis dan sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Kamal dengan NPM 25126689. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu rukun kias. Kias adalah merupakan ilmu analogi penggalian hukum Islam yang disebut istinbat al-hukum, yang menjadi landasan dalam memahami syariat Islam. Kias adalah sebagai metode ijtihad ulama yang keempat setelah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Pengertian kias. Kias secara bahasa adalah artinya mengukur, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Secara istilah, kias adalah menyamakan hukum sesuatu perkara yang baru, belum ada nasnya, dengan perkara yang lama yang sudah ada nasnya, karena keduanya memiliki kesamaan ilat atau alasan hukum. Ada 4 rukun kias. Yang pertama adalah al-asal, yaitu pokok. Al-asal adalah perkara yang sudah jelas hukumnya berdasarkan nas, Al-Quran atau Sunnah, dan dijadikan landasan dalam proses kias. Syarat-syarat asal yang pertama adalah bersumber dari nas qat'i atau zonni yang diterima hukumnya, harus dari dalil yang sahih dan diakui. Kedua, bukan pengecualian, yaitu istisna. Kalau hukumnya bersifat pengecualian atau khusus, tidak bisa dijadikan asal. Yang ketiga adalah tidak mansukh, hukumnya masih berlaku, belum dihapus oleh dalil yang baru. Yang kedua adalah al-furu', yaitu cabang. Al-furu' adalah perkara baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara jelas dalam nas, sehingga perlu dicari hukumnya melalui kias. Syarat-syarat furu' adalah 1. Itu belum ada nas khusus. Jika ada nasnya, tidak perlu lagi kias. Yang kedua, memiliki ilat yang sama dengan asal. Ini syarat terpenting agar analoginya valid. Yang ketiga, tidak ada dalil pengecualian, yaitu tidak ada dalil yang secara khusus untuk mengecualikan khusus ini. Yang ketiga adalah rukun. Yang ketiga adalah hukum asal, yaitu hukum pokok. Hukum asal adalah ketentuan syariat melekat pada asal dan akan dipindahkan atau diterapkan pada al-furu'.
setelah terbukti adanya kesamaan ilat. Syarat sah hukum asal: satu, yaitu hukum praktis, yaitu far'i amali, harus berupa hukum amaliyah seperti ibadah, muamalah, pidana, bukan hukum akidah atau akhlak. Yang kedua, dapat diterima oleh akal, hukumnya bisa dirasionalkan sehingga ilat bisa ditemukan. Yang ketiga adalah kekhususan Nabi, hukum yang hanya berlaku untuk Nabi saja, tidak bisa dijadikan kias. Rukun ketiga yaitu ilat, alasan hukum. Al-illat adalah sifat atau keadaan yang menjadi alasan ditetapkannya suatu hukum pada asal, dan sifat ini juga dapat pada furu' sehingga hukumnya bisa disamakan. Al-illat disebut sebagai rukun yang paling krusial karena tanpa kesamaan illat, kias tidak sah. Illat yang salah menghasilkan hukum yang keliru. Illat adalah sebagai jembatan yang menghubungkan asal dan furu'. Syarat-syarat illat yaitu jelas dan nyata, zahirah, bisa diamati dan diketahui secara objektif. Contoh, memabukkan bisa diuji secara empiris. Yang kedua, terukur dan konsisten, mudabitah, tidak berubah-ubah. Memabukkan berlaku memabukkan berlaku sama untuk semua orang, dapat dipindahkan dia bisa meluaskan kasus-kasus lain, tidak hanya terbatas pada sifat asal. Sifat ini juga berlaku untuk semua hal yang memabukkan seperti bir, narkoba, dan lain-lain. Yang ketiga, tidak bertentangan nas, ijma. Ilat dipindahkan, tidak boleh konflik dengan dalil lain. Contoh penerapan kasus minuman. Al-Quran mengharamkan khamar, yaitu khamar adalah asal karena sifat yang memabukkan. Sifat itulah yang menjadi ilat yang memabukkan. Melalui kias, minuman atau obat-obatan modern seperti narkoba itu sebagai furu', jinat, dan lain-lainnya juga dihukumi haram karena memiliki kesamaan ilat, bersifat memabukkan dan merusak tubuh. Jadi kesimpulannya, keempat rukun kias tersebut saling berhubungan untuk membentuk struktur yang kokoh. Kias tetap menjadi instrumen yang sangat relevan bagi para ulama masa kini untuk menjawab tantangan zaman dan menyelesaikan berbagai persoalan fikih kontemporer dalam area modern ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Aulia dengan NPM 25126715. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Haji Mardia Agustina, STHI, MPDI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ushul Fiqih yang telah berkenan memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk menyampaikan hasil presentasi pada hari ini. Tahukah kamu, hukum Islam hadir tidak hanya sebagai untuk pedoman masa lalu, tapi juga jawaban untuk masa kini. Namun,
Namun, bagaimana jika ada permasalahan baru yang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran dan hadis? Disinilah peran kias. Secara sederhana, kias adalah metode menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nasnya dengan peristiwa yang sudah ada ketentuan hukumnya. Alasannya, karena ada kesamaan ilat atau alasan dibalik penetapan hukumnya. Ada 4 syarat utama yang harus dipenuhi. Yang pertama asal, yang kedua far'u, yang ketiga hukum asal, yang keempat ilat. Lalu bagaimana bentuk penerapannya? Mari kita lihat 3 contoh nyata ini. Yang pertama, pengharaman narkotika. Al-Quran mengharamkan khamar karena memabukkan dan merusak akal. Karena narkotika memiliki sifat yang sama, maka otomatis juga haram. Yang kedua, zakat profesi. Harta yang bertambah wajib dizakati. Begitu juga penghasilan dari pekerjaan, karena sama-sama termasuk kekayaan yang bertambah dan yang dimiliki penuh, maka dihukumi sama seperti zakat emas atau pertanian. Yang ketiga, larangan aktivitas saat azan Jumat. Jual beli dilarang saat azan karena melalaikan ibadah. Maka semua aktivitas lain seperti sewa menyewa, hibah, atau kerja kantor juga ikut dilarang karena alasan dan dampaknya sama. Dalam pandangan Imam Syafi'i, qiyas menempati posisi penting. Beliau lebih mengutamakan qiyas dibanding metode lain, asalkan penyamaannya benar-benar berdasarkan makna yang terkandung dalam teks wahyu, bukan hanya sekedar logika semata. Jadi, qiyas bukan hanya teori, tapi alat yang membuat hukum Islam tetap hidup dan bisa menjawab segala permasalahan baru. Selama ilatnya terpenuhi, hukum bisa diterapkan dan dikembangkan tanpa keluar dari koridor syariat. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.